Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa kelas fisika dasar, khususnya kelas D ya. Baiklah, kita bertemu kembali di perkuliahan secara online dengan materi pada siang hari ini adalah tentang thermal property dari material. Baiklah, kita langsung saja. Nah, di dalam modul kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat benda dalam hal berinteraksi dengan kenaikan temperatur. Jadi bagaimana pengaruhnya terhadap benda itu sendiri. Oke, kemudian nanti di sini kita akan mempelajari beberapa sistem skala pengukuran panas yang terjadi pada benda. Untuk itu yang pertama kita mengenal sistem skala Kelvin atau mengukur derajat temperatur dengan skala Kelvin. Nah, skala Kelvin ini bisa juga disebut sebagai skala yang nantinya menyatakan absolute zero atau jadi menandakan bagaimana karakter dari benda pada saat temperaturnya zero. Oke. Dalam penulisannya atau dalam pernyataannya dari derajat Kelvin ini kita menggunakan yang disebut sebagai triple point of water, di mana air itu terdiri dari liquid, yaitu kondisi water pada umumnya, air pada umumnya, kemudian solid ice itu adalah air pada saat membeku, dan water vapor atau pada saat menguap. Untuk itu derajat Kelvin ini setelah dengan persetujuan internasional dengan nilai-nilai seperti yang tercantum di sini, maka derajat Kelvin dituliskan dengan bahwa absolute zero dari Kelvin scale itu adalah 273,16. 273,16. This agreement set the size of Kelvin of the difference between absolute zero and the triple point temperature of water. Jadi nanti skala degree-nya itu adalah 1/273,16 tentunya. Kemudian on the Kelvin scale, measurement show that the lowest reach temperature is sampai dinyatakan sampai 10⁻⁻10 derajat Kelvin. And freezing and boiling at, jadi pada saat membeku dan dipanaskan begitu pada temperatur yang 1 atmosfer, maka kita akan mendapatkan kondisi di sini pada saat membeku 273,15 dan pada saat menguap atau ya mulai menguap gitu sebesar 373,15. Nah, kalau dilihat di sini berarti 1 degree-nya itu hampir ekuivalen dengan derajat yang lain, yaitu derajat Celcius. Nanti kita akan tinjau lebih lanjut.
Oke, sekarang kita menggunakan derajat Celcius atau menggunakan derajat Celcius. Symbol of C di sini, degree of C di sini, atau derajat Celcius itu menyatakan bahwa kondisi yang sangat umum dari sebuah kondisi panas suatu benda. Nah, kalau saya kira secara umum kita cukup mengenal derajat Celcius ini karena beberapa secara awam batasan-batasan itu menggunakan sistem skala Celsius ini. Nah, mungkin yang lebih lebih penting di dalam kaitannya dengan sains itu adalah keterkaitan dengan skala Kelvin tentunya, karena itu yang lebih nanti di dalam perhitungan sifat-sifat panas itu akan banyak digunakan perhitungan derajat Kelvin, karena itu yang nantinya akan menghasilkan perhitungan-perhitungan yang lebih tepat gitu. Nah, sehingga dalam persamaan 11-12 ini dinyatakan hubungan atau relasi antara derajat Celcius dengan derajat Kelvin. Nah, derajat Celcius dinyatakan dalam derajat Kelvin dinyatakan dalam derajat Celcius itu adalah T dikurangi 273-15 derajat Celcius. Artinya misalnya pada saat Kelvin menyatakan skala Kelvin menyatakan suhu 273,15 derajat Celcius, maka dalam sistem skala Celsius itu berarti 273 minus 273,15 sama dengan 0 derajat Celcius. Gitu. Nah, ketika kita ingin menyatakan dalam derajat Kelvin, maka ini ditambah. Gitu. Jadi itu pengertiannya atau ekivalensi dari sistem skala itu. Nah, ini for example-nya ada di sini, nanti bisa dijelaskan, dibaca sendiri. Nah, kemudian ada skala yang lain yang berkaitan dengan suhu, yaitu adalah sistem skala Fahrenheit dengan simbol derajat F di sini dinyatakan seperti itu. Nah, sama seperti yang lain, mesti harus dibuatkan ekivalensi hubungan antara Fahrenheit dengan Celsius dalam hal ini. Mungkin akan kemudian kalau dengan Kelvin dan sebagainya itu nanti bisa lanjut setelah itu, setelah kita ketemukan dengan Celsius tentunya. Persamaan 11.3 itu menyatakan hubungan bagaimana menyatakan suhu dalam bentuk Fahrenheit ya, yang diukur dengan data Celsius. Jadi misalnya kita punya data suhu 10 derajat Celcius itu dinyatakan dalam Fahrenheit, berarti 9/5 kalikan 10 ditambah 32 itu baru ketemu, kita boleh menyatakan Fahrenheit. Nah, nanti bisa dilihat di sini bagaimana kalkulasinya. Oke, beberapa contoh di sini benda yang berkaitan dengan titik-titik penting suhu berkaitan dengan titik-titik penting yang dinyatakan dalam 3 sistem skala panas tadi. Jadi misalnya ini titik masak atau titik mulai menguapnya air pada tekanan 1 atmosfer. Itu di Kelvin dinyatakan 373,15. Di sistem Celsius itu 100 derajat. Di Fahrenheit itu 212. Kemudian normal body temperature average ya. Jadi
suhu normal tubuh dinyatakan dalam Kelvin itu 310,15, Celsius 37, Fahrenheit 98, dan begitu seterusnya. Nah, absolute zero-nya adalah hanya ada di K di sini, minus P. Nilai 0 secara ilmiah nanti yang banyak digunakan sebagai dasar adalah 0 di sini, kemudian minus 273,15, dan di Fahrenheit minus 459,67. Ini adalah diagramnya, bagaimana perbandingan antara sistem skala suhu dari tiga sistem ini. Oke, kemudian di sini ada contoh soal, nanti bisa dilihat secara langsung. Ini saya tidak menunda jawabannya karena nanti waktunya tidak ada waktu lagi untuk pembahasan tentang soal-soal, saya kira. Jadi misalnya ada sebuah di sini zat nitrogen dimasak atau diuapkan pada suhu sekian ini. Maka pertanyaannya, what is the temperature in Kelvin and Fahrenheit? Nah, bagaimana konversi suhu ini? Suhu 195 derajat Celcius menjadi Kelvin dan Fahrenheit. If the temperature change from minus 195.75 degrees Celsius to minus 100 degrees Celsius, find the change in temperature of the Fahrenheit scale. Nah, ini juga demikian, saya kira dikalkulasi dengan menggunakan rumus yang tadi. Kita punya data Celsius, kalau ingin ke Kelvin tinggal menambahkan 3, kita dapatkan sistem skala Kelvin. Kemudian dengan Fahrenheit tadi kita gunakan formulasi yang sebelumnya, 9/5 derajat Celcius plus 32, maka kita dapatkan nilai ini. Sehingga nilai minus 195 derajat 0,75 Celcius itu sama dengan 77,4 Kelvin, dan minus 320 minus 35 derajat Fahrenheit, dan seterusnya. Ya, pertanyaan ini nanti bisa dilanjut dengan pembahasan sendiri. Oke, kemudian berikutnya adalah karakteristik dari thermal ini. Selain tadi terukur dengan skala suhu, juga panas itu akan mengakibatkan terjadinya expansion dari solid ataupun liquid, atau penambahan panjang atau volumetrik dari setiap benda yang dikenai panas. Berarti expand di sini ya, kata kuncinya expand. Jadi bisa bertambah panjang, bisa bertambah volume di sini. As the temperature increase. Jadi pada saat suhunya naik di sini. Oke, nanti bisa dibaca lebih lanjut di sini penjelasannya, karena saya nggak bisa menjelaskan secara panjang lebar di sini karena waktu recordingnya sangat terbatas. Nah, secara mikroskopik sebetulnya terjadi expansion dari zat yang mengalami panas itu adalah karena pergerakan atom di sini ya, pergerakan atom yang berada di dalam benda itu, sehingga bagaimana besaran dari periode dan frekuensinya itulah yang nanti dari pergerakan itu yang akan menyebabkan bagaimana karakteristik dari panas dari sebuah benda, baik itu solid maupun fluid tentunya. Jadi perubahan bagaimana length, weight, error, or thickness dari benda. Nah, kemudian kalau kita melihat sebuah percobaan begitu terhadap sebuah benda,
kemudian kita coba mengenai benda tersebut dengan sumber panas, maka yang terjadi adalah expansion yang bersifat linear. Nah, dengan formulasi seperti ini, delta L sama dengan alpha L kali delta T, di mana alpha itu adalah koefisiennya, di mana L ini akan berubah menjadi delta L akibat dari penambahan suhu tertentu di sini. Nah, ini adalah rumus pertambahan panjang, expansion dalam bentuk pertambahan panjang. Nah, kemudian hal ini bisa berlaku untuk material-material yang lain sesuai dengan nanti alfanya itu besarnya berapa. Coefficient of linear expansion-nya itu setiap material berbeda. Nah, sifat ini kadang diperlukan karena ketika kita mengcombine dari lebih dari satu material bersama, maka harus dipilih material yang mempunyai koefisien yang mendekati, karena kalau tidak akan terjadi kerusakan ketika ada panas. Bisa dibayangkan material yang menyatu kemudian mempunyai expansion yang berbeda tentunya akan menimbulkan gaya interface di antaranya, yang itu akan menyebabkan kerusakan. Oke, ini adalah beberapa material yang bisa dilihat bagaimana berapa besarnya alfanya. Nah, kemudian ini ada contoh soal yang menyatakan bagaimana linear expansion itu terjadi dan kemudian bagaimana akhirnya memberikan efek pertambahan panjang dalam hal ini. Nanti bisa dilihat di sini, ini pertanyaannya, kemudian ini adalah solusinya. Ini yang B-nya. Nah, ternyata pertambahan panjang di beberapa sistem struktur itu akan memunculkan gaya di sini. Ya, jadi panas itu nanti akan menimbulkan pertambahan panjang atau perpendekan, dan itu memberi konsekuensi munculnya gaya di sini. Nah, nanti kadang itu berpengaruh. Oke, kemudian dengan cara yang mirip dengan linear expansion tadi yang berlaku untuk panjang, maka di sini juga berlaku yang disebut sebagai volume expansion atau pertambahan secara volumetrik. The change in volume at the constant pressure is proportional to the original volume and to the change in temperature delta T according to the volume relation. Jadi hampir sama nih relasinya di sini. Ini tadi delta L, ini L gitu. Sekarang V. Nah, hanya ini expansionnya ke arah semua arah gitu ya. Kalau tadi kan searah dengan sumbu pemanjang, sumbu dominan. Nah, biasanya disebut dengan beta di sini untuk menyatakannya pertambahan volume itu. Nanti bisa di situ. Nah, biasanya memang ini benda yang ditinjau secara 3 dimensi. Oke. An isotropic solid is a solid that has a coefficient of linear expansion that is equal in all direction. Nah, kalau all direction itu expansion linearnya sama, maka proses volumetric expansionnya juga akan merata di seluruh permukaan benda. Oke, itu adalah tadinya, dan ini adalah contohnya sebuah kendaraan on a hot day when at temperature 45 degree Celsius, membawa gasolin dan sekian. Nanti pengaruh dari gasolin itu
seperti mana, how many gallons this detergent for. Kondisi seperti ini karena terjadi perubahan volume tentunya karena akibat perbedaan suhu. Nah, itu bisa jadi menjadi selisih volume, dan dengan begitu akan menimbulkan konsekuensi harga yang berbeda. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini juga dalam pembahasan tentang expansion volumetric ini terhadap air. Nah, ini ya. Sini ada density, kemudian ini ada temperatur. Ternyata seperti ini. Pada saat suhu 4 derajat. Jadi memang ada ketidakwajaran di dalam benda yang berupa air. Karena nanti ada proses di mana air itu menjadi es sudah membeku. Nah, itu terjadi penjelasan seperti ini anomalinya. Jadi pada saat suhu 4 derajat, di bawah 4 derajat, makes the water on the surface less dense than the water below it, so it stay on the surface until it freeze. Nah, ini adalah kemudian bla selanjutnya ada penjelasan di sini, sehingga ada anomali yang disebut sebagai anomali air dari posisi 0 derajat sampai 4 derajat itu, yang tidak linear expansionnya, ya, thermal expansionnya, thermal expansion behavior water pada suhu 0 derajat sampai 4 derajat yang tidak. Baik, demikian untuk penjelasan materi tentang thermal properties dari beberapa material. Semoga bisa membantu menjelaskan materinya. Mohon maaf, hari ini masih belum bisa kuliah secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.